membacakan hasil ringkasan saya tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan. Pengertian dukungan sosial. Dukungan sosial bisa diartikan sebagai informasi yang membuat seseorang meyakini bahwa ia diperdulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk anggota suatu jaringan yang memiliki beberapa kewajiban timbal balik. Beberapa pengertian dukungan sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Diamanteo pada tahun 1991 mendefinisikan dukungan sosial sebagai dukungan atau bantuan yang berasal dari orang lain seperti teman, tetangga, teman kerja, dan orang-orang lainnya. Yang kedua, menurut Gottlieb pada tahun 1994 menyatakan dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasihat verbal maupun non-verbal, bantuan nyata atau tindakan yang didapatkan karena kehadiran orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pilah penerima. Menurut Rock 1985 sampai 1994 mendefinisikan dukungan sosial sebagai salah satu fungsi pertanian sosial yang menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal yang akan melindungi individu dari konsekuensi stres. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik dapat mempengaruhi dukungan sosial. Adapun kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, dan papan. Apabila seseorang tidak tercukupi kebutuhan fisiknya, maka seseorang tersebut kurang mendapat dukungan sosial. 2. Kebutuhan sosial. Dengan aktualisasi diri yang baik, maka seseorang lebih kenal oleh masyarakat daripada orang yang tidak pernah bersosialisasi di masyarakat. Ketiga, kebutuhan psikis. Dalam kebutuhan psikis, pasien preoperasi di dalamnya termasuk rasa ingin tahu, rasa aman, rasa religius, tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Sumber-sumber dukungan sosial. Menurut Rock and Dote 1985 yang dikutip oleh Kunjoro 2002 dan dua sumber dukungan sosial yaitu sumber artifisial dan sumber natural. Komponen-komponen dalam dukungan sosial. Adapun komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, kerekatan emosional, kedua, integrasi sosial, 3. Adanya pengakuan, 4. Ketergantungan yang dapat diandalkan, 5. Bimbingan, 6. Kesempatan untuk mengasuh, dan yang ketujuh, aspek hubungan sosial pada pasien. Bentuk dukungan sosial. Ada beberapa bentuk dukungan sosial, salah satunya menurut Kaplan and Sadek pada tahun 1998, tindakan atau perbuatan. Bentuk nyata dukungan sosial berupa tindakan yang diberikan oleh orang di sekitar pasien, baik diri, keluarga, teman, dan masyarakat. Dampak dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan bantuan yang diterima individu dari orang-orang kehidupannya. Diharapkan dengan adanya dukungan sosial, maka seseorang akan merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Faktor penghambat dukungan sosial. Terdapat 3 faktor yang sebagai penghambat pemberian dukungan sosial pada seseorang, yaitu yang pertama, penarikan diri menurut orang lain, disebabkan lantaran harga diri yang direndah. Dan yang kedua, melawan orang lain, misalnya sikap curiga, tidak sensitif, tidak timbal balik, dan agresif. Dan yang ketiga, tindakan sosial yang tidak pantas. Dukungan sosial dan hubungannya dengan kesehatan. Dukungan sosial adalah hubungan antara manusia yang berperan sebagai jembatan antara hubungan sosial dan kesehatan. Hal ini bisa terlihat dari kegiatan sehari-hari bersama keluarga dan teman. Dapat 2 jenis dukungan sosial. Yang pertama, struktural, dilihat dari jumlah jaringan sosial, misalnya jumlah teman keluarga yang dimiliki. Yang kedua, fungsional, dilihat dari seberapa jauh dukungan itu memenuhi kebutuhan psikologis seseorang. Berikutnya modal dan teori. Transfusional model of stress. Stres tergantung persepsi individu. Yang kedua, allostatic, stres kronis bisa merusak sistem tubuh. Terakhir, hubungan sosial dan keluarga. Dukungan dari keluarga dan pasangan, terutama pernikahan, menurunkan risiko penyakit dan kematian. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye guys.